kelihatan signifikan ya kan kuarter nih. Kenapa mahasiswa sering mengabaikan, jadi dianggapnya ini ya pengotor aja gitu, padahal dia ada F-nya dan bilangnya range dari sini sampai sini. Enggak, itu tetap dihitung kayak biasa, kayak kita baca proton gitu ya. Nah sekarang kita lihat struktur dari molekul ini. Dia sudah tahu sebetulnya dia bikin senyawa ini, dan kemudian ada 2 F di sini. Kalau nggak ada ini ya, kalau misalnya ini atom yang lain, misalnya Br gitu ya, maka harusnya protonnya simpel. Teman yang di sini dia bahasnya F ya. Protonnya harusnya ya doublet aja, bahkan mungkin karena dia geminal. Kalau F karena di sini ada 2, maka kita akan dapati 2 puncak F. Cuman F-nya itu sendiri juga split. Kalau kita lihat di sini ada F1 sama F2. Di sini kita punya yang F1, di sini kita punya F2. Tahu dari mana ini temenannya? Lihat polanya aja. Pasti ya yang sepola itu akan bareng sama dia. Jadi jangan dipikirin 1, 2, 3, 4. Kan ini F-nya memang ada 2. Jadi ya 2. Ini untuk satu integrasinya F. Tapi integrasi di F itu tidak relate ya. Nggak kayak proton. Karbon juga kan integrasi tidak menjadi patokan. Makanya biasanya karbon nggak ada integrasi di bawahnya, beda dengan proton. Nah, kenapa bentuknya bisa beda antara ini dengan ini? Kok ini beda banget ya? Saya lihat soal yang setipe itu di soal ini, tapi bentuk protonnya mirip sama yang F tadi sebetulnya, cuma ini versi protonnya. Pertanyaannya, eksperimen apa yang bisa dilakukan untuk membedakan 2 isomer ini? Kita belum 2 dimensi, jadi jawabannya bukan 2 dimensi. Bukan. Karena sudah belajar proton karbon, menurut kalian yang mana ya eksperimen yang bisa dilakukan untuk membedain antara, sebelum F ini dulu lah, ini karena setipe dia dengan yang F. Proton atau karbon bisa bedakan kiri sama kanan. Beda kan senyawanya, dan mungkin aja terjadi di lab itu kan reaksi. Kan kita kalau nggak pakai reagen yang benar-benar pengarah gitu ya, di organik dan belajarnya masalah kita yang menyerang dari atas dan bawah akan menentukan surat kimianya. Nah kalau karbon ini nggak bisa bedain, kita paling mudah sama proton karena kan 2 dimensi di sini saya nggak bahas karena cakupannya bukan 2 dimensi. Karena bisa bayangkan kayak ini kalau dibikin konfirmasi bangkunya kayak apa. Kira-kira gimana? Mau dibikin konfirmasi bangku, coba aja.
jawabannya coba kita lihat. Ini antara kiri sama kanan. Kan sumbu simetrinya kalau graf gini kan gini ya. Sebetulnya ya. Ini kan ada dua H kan. H kiri sama H kanan itu. Nah, menurut kalian H berdua ini itu ekivalen atau enggak sama ini berdua? Maksudnya ini pasti akan tidak ekivalen antara ini dua, tapi maksudnya ini ekivalen dengan ini enggak? Ya, ini ekivalen dengan ini enggak? Kayak kita bisa tanya masing-masing ini yang kiri. Misalnya kamu punya lingkungan kimia yang sama enggak dengan temannya? Harusnya sama. Kalau yang ini punya lingkungan kimia yang Beda. sama dengan ini? Beda. Jadi menurut kalian gimana cara membedainnya? Yang dilihat yang ini sama yang ini sama nggak terhadap ini? Sama. Kalau yang menurut kalian yang setara yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang setara yang kiri. Yang setara kiri. Yang kanan tidak setara gitu. Jadi kalau kita nanya, ini misalnya HA, ini HB, ini HC, ini HD. Kalau kita tanya HA, kamu punya pandangan yang sama nggak dengan yang dilihat sama HB? Punya. Berarti HC apa punya pandangan yang sama nggak yang dilihat dengan HD? Sekarang saya mau nanya, siapa yang mikir dia jawabannya sama? Yang kiri itu siapa? Andana pikir yang kiri sama, yang kanan beda. Karena dia SP3 kayaknya sama juga deh, Bu. Karena kan dia bisa berputar kan. Siklik, jangan lupa ini siklik. Berputar tuh kalau SP3-nya lipatin. Oh, lipat. Ini kan siklik. Berarti yang itu beda. Yang mana yang beda? Yang kanan. Anda bilang kanan akan beda. Beda antara cara pandang HC dengan HD gitu ya. Yang kiri sama. Benar Rian? Dua. Gimana ya dulunya nih? Sama kayak Andre Mario. Kenapa pakai jawab sih? Saya belum ngasih tau jawabannya. Kan baru ini kalau punya anak beda. Gimana dua putri? Jangan bilang nggak tahu, nggak punya pendirian. Terus mending salah daripada. Gimana? Gak bisa putri bisa, soalnya gak dapet alasan. Jadi gak tahu. Enggak. Saya nggak minta alasan. Saya cuma nanya. Kalian berpikir HA akan punya lingkungan kimia yang sama nggak dengan HB? Itu pertanyaan saya. Kalau kalian pikir sama berarti ya jawabnya sama. Kalau kalian pikir enggak, HC akan melihat yang beda dengan HD lingkungan kimianya, maka beda. Atau justru kebalikannya, enggak, saya pikir HC sama HD ngeliatnya akan sama lingkungan kimianya. Jadi saya ada gambar garis kan. Berarti kan saya ngomong refer to ini. Karena yang beda cuma itu, yang lainnya kan sama. Kira-kira menurut Putri gimana? Bakalan sama kan? Ya, dua-duanya sama. Dua-duanya sama ya. Dua-duanya sama. Sama. Uma gimana? Dua-duanya beda. Dua-duanya beda. Ada lagi yang mau berpindah? Kalau kita lihat secara begini aja ya, baru 2 dimensi udah ketahuan jawabannya sebenarnya sama atau beda. Kan ini saya nggak gambar atas bawah ya, jadi sebetulnya nge-refer ke even ini bisa kebalikannya atau
ini ya. Hmm. Jika saya gambarnya ini tebal, ya walaupun sama aja ya mau kanan atau kiri. HA ini akan cis atau trans dengan dua ini. Cis. Sama kan? Trans kan? Cis trans bukan karena alkena ya. Dia di bawah, Sama-sama di bawah. dia di atas. Dilihat sama nggak? Beda. Beda. Jadi nggak sama. Jadi mau saya balik nih, ini saya yang tebal lagi nih. HB, saya tanya apa yang kamu lihat? Saya satu cis nih saya lihat karena saya di atas. Saya juga melihat ada dua yang di atas nanti. Tanya yang bawah nih, kamu lihat nggak? Enggak, saya di bawah. Tidak kan? Ini jawabannya ini adalah beda. Sekarang terapkan yang sama. Kira-kira sama nggak HA ini? HC sama HB. Dengan cara pandang yang sama. Gimana? Kamu cuma melihat atas bawahnya doang, melihatnya sama. Saya sama dia. Karena satunya atas satu bawah. Apa kebenaran? Sialnya Ya, itu ngaruh, tetapi saya lihat yang satu mungkin atasnya aksial, konteksnya. satu aksial, satu ekuatorial. Tapi jangan lupa, ini yang ke bawah juga ada aksial bawah, dia mungkin yang ekuatorial atas, sudutnya sama kan? Kebayang nggak? Tadi kan Mama bilang iya sama Bu, tapi kan ini aksial ekuatorial. Nah bagi HC mungkin dia ngelihat ini aksial bawah misalnya. Dia itu kemungkinan apa? Kalau dia ke atas misalnya, ekuatorial kan? Hmm. Misalnya ini aksial bawah kan, dia ekuatorial atas. Kalau dibalik yang ini HD, dia kan aksial bawah. Hmm. Kan yang ini apa? Atau yang satu lagi ke atas, ekuatorial atas kan? Jadi maksudnya agak relate di sini ngomongin aksial ekuatorial. Toh juga cuma masalah kebalik kan sudutnya sama. Hmm. Berarti HC sama AD kan melihatnya sama. Sama. Jadi nggak ada yang benar. Yang benar adalah yang kiri, beda Beda, yang yang kanan kanan sama. Itu makanya saya bilang gambar juga bangkunya. Itu salah satu cara. Tapi kalau lihat dengan datar gini juga sebenarnya udah kelihatan tadi saya bilang. Nah ini sama dengan yang F tadi, makanya saya harus kesini dulu kan. Kita bisa bingung. Kenapa dibandingkannya dengan yang di para Bu? Yang di para nggak para ini, yang 3, 1, 2, 3 posisi 3, 1, 2. Maksudnya yang situ terhadap si ini bukan yang di apa yang CH2 yang di tengah. Seberangnya. Yang di sini Bu. Yang di apa namanya? Yang di Yang ini yang di atas HCHD. di atas HCHD ini. Yang CH2. Ini. Iya. Oh C2 kan gak relate, dia kan dua-duanya ada. Kan mau aksial ekuatorial dia punya kiri sama kanan. Baik yang HC sama HD akan melihat yang sama. HC sama HD kalau melihat CH2 ini jawabannya sama. Oh nggak ada yang beda kok, yang beda kan ini karena dia kiral. Kamu lihat ada yang aksial nggak? Lihat, ya HD juga ngomong lihat. Mau ini dua-duanya sama kok. Walaupun saya gak gambar aksial ekuatorialnya depan belakang kan dua-duanya ada. Kecuali diganti BR, nah itu baru kita bicara lain lagi. Kiral langsung. Kalau kiral nggak akan ada efek apa-apa. Jadi akan ekivalen kalau untuk yang kanan. Dia mungkin lihat ini aksial ekuatorial, dia bisa aksial, dia ini ekuatorial. Kebalikannya juga sama si ini juga sama, dia melihatnya aksial ekuatorial sama aja, cuma tukeran. Tapi ini ekivalen. Sama mau lihat ini juga jawabannya sama, ini juga sama. Karena kan dia bukan kiral. Tapi bagi sini dia beda. Kalau ditanya langsung juga udah ketahuan. Ini cis sama ini. Ini nggak lihat dia uang terang kok. Beda, tidak ekivalen lagi. Ini pertanyaan sederhana.
Tidak menanyakan lisan kimia dan multiplicitasnya apa, cuma baru nanya ini sama atau enggak. Ya saya mau tadi bahas itu, cuman kita balik lagi ke yang tadi yang ada F-nya, lupa lagi lah slide mana lagi itu nih. Ngomongin apar-apar dari tadi nih, saya pakai pemadam api ringan. Nah ini, oke, kita balik lagi ke F. Jadi F yang satu sama yang satu lagi ini tidak ekivalen. Ya, tidak ekivalen. Makanya dia bentuknya multiplicitasnya berbeda. Sekarang kita analisis bagaimana itu bisa berbeda. Ya. Ini F1 sama F2. Yang kiri ini bentuknya double doublet, tapi ada dua. Makanya kita bilang double dari double doublet. Yang kanan multiplicitasnya, kalau kita lagi kan kuartet, ada kuartet, ada kuartet, ada kuartet. Dan di tengahnya agak overlap sedikit kan. Ini ujung kanannya si grup ini di sini, ujung kirinya grup ini di sini. Jadi dia overlap di tengah, agak tinggi sedikit, tidak setinggi dengan yang ini. Itu ya. Jadi kuartetnya di sini overlap di tengah. Karena kuartet yang paling kecil unit yang kita lihat itu simpan di ujung. Kemudian di sini kita lihat ada dua kan, paling enggak. Karena ini kan sepasang. Makanya kita bilang deki. Nah, ini satu geng, ini satu geng. Dan karena ada dua, jadi ada lagi depannya. Dan ada dua set, makanya depan lagi ada D. Bisa paham di sini cara bacanya. Ini mah saya kasih tahu aja, tapi kalau baca sendiri harus ngerti. Ini ulang lagi, lihat unit terkecilnya, ini kuartet. Dan ini ada pasangannya kan, berdua, jadi double kuartet. Karena ini ada dua set, makanya kita double lagi di depan. Karena ini ada dua set, maka depan lagi. Ini tuh baru ngomongin yang ini. Oke ya. Makanya double dari double dari kuartet. Karena ada 4 huruf, maka kita akan dapati 4 tetapan kopling. Oke. Di sini ada clue tetapan frekuensi, frekuensi partikel Hertz FF. Kopling FF-nya 187. Pertama kita tahu F ini dengan yang ini pasti ada kan, dan koplingnya besar 187. Berarti tengah-tengahnya ini sama tengah-tengahnya ini itu 187. Tengah-tengahnya ini sama tengah-tengahnya ini kemungkinan 187. Karena kopling besar itu kan yang di depan. Yang besar itu kan pasti geminalnya F. Gede loh 187. Bayangkan ya, tengah-tengahnya ini selisihin kali dengan berapa Hertz, 435 dia, itu dapatnya 187. Ini juga sorry, tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya bener-bener tengah-tengahnya ya. Kalau genap ditambah bagi 2 itu dengan rata-rata, jangan dikurang. Tambah bagi 2 itu nilai geseran kimia. Kalau yang mau dikurang ketika 2 puncak ini mau diketahui koplingnya, baru kita kurang kali di berapa megahertz. Dari mana? Yang ini double doublet, yang ini double dari double dari double dari kuartet. Yang mudah dulu aja double doublet. Kenapa bisa double doublet? Kalau doublet yang pertama itu adalah karena F, berarti 2 double yang kedua menurut kalian dari mana? H. H yang ini. Ya. Salah satu apa dua-duanya? Salah satu. Salah satu aja. Salah satu. Kalau salah satu aja hurufnya cuma 1. Harus
kedua-duanya kan hurufnya 2. Kan D yang pertama menjelaskan dia itu sama F kan. Yang kenapa 187. Nah, yang berarti kan di sini ada D yang kedua, Salah satu harus itu. harus sama H satu kan. D doublet itu kan karena ada satu H kan. Berarti kan dia ada satu H. Terus ada satu hal lagi. Terus ada doublet lagi. Kalau doublet lagi kan berarti ada satu H lagi. Ini ada satu H lagi. Berarti dia kedua-duanya. Jadi ini saya belum ngomongin masalah konfirmasi. Tapi yang jelas ini F ini pertama dia ada kopling sama F tetangga, yang kedua sama ini, makanya satu dia jadi doublet. Keluar lagi ada satu lagi doublet juga. Ini doublet, ini doublet, ini doublet, keluarnya double dari doublet. Hanya ini kan dua doublet ini koplingnya berbeda. Nah, huruf yang kedua pasti koplingnya lebih besar daripada huruf yang ketiga, gitu kan? Nah, itu yang mau kita bahas. Oke. Nah, di sini sendiri namanya. Jadi gimana? Yang kedua, kalau kita lihat dari Berarti yang S1 udah oke ya? ya, Ya oke, F2 gimana? Yang Baru mau kedua. masuk sebenarnya, tapi mau dijelasin silakan gimana? kalau kita lihat dari strukturnya aja belum lihat struktur, kenapa nggak DQ? D, Kenapa kita harus lihat bahwa itu sepasang dulu? D, double, D, Q, Q, gini. Ada 4 kuarter. Tidak ada apa? D, Q, Q. Berarti kamu punya di sini ada satu tetangga F, kita tahu. Berarti kamu punya 3 tetangga H dan 3 tetangga H. Gitu. Ya, makanya kalau melihat itu gitu, kalau misalkan dari dikasih strukturnya kita cuma lihat Ya, pertama kalau kita mau lihat, ini tidak mungkin karena kalau gini strukturnya selesai. Berarti kan F itu sebelahnya CH3 udah selesai, jadi nggak mungkin QQ. Jadi nggak masuk akal. Kalau nggak tahu struktur ya, even saya nggak tahu strukturnya. Terus saya lihat di sini kuartet-kuartet, ada 3H, ada 3H. Gimana ada 3H tetangga 1? Berarti saya punya F terikat sama CH3, terikat sama CH3, terikat sama F lagi. Ini kan nggak mungkin. Atau misalnya ada karbon terikat sama 2CH3 kalaupun memang mau kayak gitu. Kan simetri. Jadi nggak bisa, nggak mungkin bentuk QQ itu tidak ada. Jadi dari situ dua kemungkinan nggak mungkin. Kayaknya adalah begini. Kalau gini bisa dijelasin. Berarti saya punya ada satu yang tetangga, ada satu yang entah gimana dia 1H, ini 1H, 1H ini bisa ditebak kan? CH3 dari mana? Belum ngomongin struktur nanti ininya. Tetapi ini kan DQ. Ini apalagi kalau udah tahu struktur ya lebih enak lagi. Kenapa bisa kita bilang DQ? Satu, ini pasti sama atom yang besar, entah siapa, tapi kemungkinan F. Yang D2 ini kemungkinan sama H, ini sama H juga. Karena ini kuartet, pasti. Apalagi kalian udah tahu ada metil di situ. Cuma kalau bentuknya tadi harus ada 2 metil. Kayaknya udah selesai itu strukturnya. Karena kan kalau ini masih bisa dijelaskan satu-satu. Kenapa? Karena ini bagian dari siklik. Antara ini sama ini pasti beda. Kan tadi udah bahas kita yang contoh yang tadi di soal yang pertama. Ini ekivalen nggak? Nanya yang tadi gitu loh. Jadi kalau mau dipasang QQ, nanti strukturnya jadi bingung dan tidak ada penjelasan. Kalau ini masih bisa dijelaskan. Dia lihat kemungkinan yang lain. Oh iya, ini kemungkinan kuartet dia ada 2, DQ, oh ada 2, depan lagi D, ada 2 set, depan lagi D. Nah sekarang sampai sini oke. Saya mau bahas strukturnya. Mengapa demikian? Jadi ini bentuk Newman-nya, Newman kan ya ini ya. Newman-nya
CH2 itu yang di belakang. Nah, geminal dia sendiri itu kita udah tahu 187 kan. Jadi dia nggak gambar kopling yang besarnya. Ini ngomongin yang kiri dulu. Nah, di sini dia lihat ada H3 sama H4. H3 sama H4. Bagi si F1, H3 itu sudut dia hampir eclipse. Hampir 0 kan. Tapi nggak 0 banget. Jadi kecil koplingnya. Saya udah ngomongin tentang ini belum? Diagram Karpus sudut. Masa sih? Di buku yang Payana itu di halaman, jadi sebetulnya untuk tetapan kopling yang berhubungan dengan sudut itu nggak usah dihafal, itu ada gambarnya. Kalau geminal, yang geminal ini kan ada sudut kan di halaman 30, ini sudut, misalnya ini sudutnya 100, kamu tinggal tarik aja, ini koplingnya ada kisaran segini. Kalau ini kan lebih kepada berapa sih, ini kurang lebih 109 lah ya, nanti kamu dapetin segini koplingnya. Ini untuk geminal. Kalau geminal kan satu karbon kan. Nah, yang visinal tuh bentuknya gini. Nah, yang tadi yang barusan FF itu kan hampir ke 0 ya. Kan dia hampir eclipse tadi saya bilang. Ya lebih dikit lah kalau yang dekat 0. Ini kan di daerah 8, ya masih 8, tapi sejelas dia tulisnya 9,4. Ya mirip-mirip kan? Kurang lebih kayak gitu. Dia semakin 90 malah makin kecil ya. Nanti gede lagi kalau dia udah di atas 90. Ini ada di halaman 32. Kalau yang ini visinal. Visinal tuh kan yang ini. Ada karbon-karbon. Sorry, yang tadi mah geminal ya. Oh enggak. Oh iya visinal ya, visinal. Yang geminal mah sama F, sorry. Tapi kalau ini geminalnya geminal high. Jadi bukan F. Jadi nggak relate. Kalau F tadi kan 180. Tapi kalau ini masih relate nih untuk visinalnya, kurang lebih ya seperti itu. Dan di halaman 32 lah. Ada seperti apa lagi? Bukan apa ya? Balik lagi. Lah, bukan. Ini kan visinal, jadi dia koplingnya segitu lah kurang lebih. Ya mirip berarti ya sama. Maksud saya ada karpusnya. Yang bisa kalian lihat ya polanya aja. Kalau dia eclipse biasanya lebih besar. Nanti ke agak 90 dia kecil lagi. Nanti gede lagi tuh udah agak trans gitu. Polanya gitu. Kalau angkanya kalian lupa ya kurang lebih kalau udah 90 dia makin kecil. Nah di sini antara F1 sama H4, nah ini kan agak 90 kan, cuma kopling kan kecil dia. Ya sudutnya kan agak 90. Beda dengan yang ini ke sini kan agak eclipse. Kalau ini ke sini tuh kayak hampir 90, makanya koplingnya kecil. Nah itu lihat dari kacamata F1. Jadi dia lihat geminal dengan F2 itu sudah doublet sebagai 187, terus
terus dilihat H3 dengan bentuk yang di hampir eclipse dengan kopling 94 dan kelihatannya ini hampir 90 dan kopling kecil karena pola kampus gitu. Jadi ya sudah terbahas kenapa dia doublet 187 kan dengan F 9,5 karena dia sama yang eclipse. Satu lagi yang sama yang yang sudut satu lagi. Ini saya nggak bisa bilang ini aksial ekotorial karena bentuknya nggak kayak konfirmasi bangku, dia kan siklik 4. Intinya sudut ini hampir 0 lah gitu. Dan gede, lebih gede daripada kalau dia dekat 90. Nanti gede lagi kalau ada yang trans gitu. Udah naik besar lagi dia karena polanya gitu. Nah sekarang kita lihat yang kacamata yang F2. Nah yang F2 lihat dulu yang ini, dia geminal sama F1 jelas itu kan temennya ya. Nah ini sama H3 kan hampir agak trans, makanya gede lah dia. Yang ini sama H4 hampir agak eclipse, gede juga kan. Kan sudut dia sama ini nggak 90. Ya ini hampir agak trans, jadi makanya dia besar-besar. Itu yang membuat dia doublet 1 ke H3, doublet 1 yang ke H4, angkanya gede-gede 20, 13. Oh ini jelas sama F. Karena sudut sama H-nya nggak ada yang 90, beda dengan yang F1. F1 lihat H4 nah yang fotorial dia melihatnya hampir 90 karena pola hapus lagi-lagi ya gini ya, ininya 90. Kalau kalian bingung ini sebesar apa ya, pokoknya harus lebih besar daripada 90 gitu. Tergantung sudut. Kalau lihat tadi, lihat ekstrimnya aja 0 sama yang 180 gitu. Dia pasti gini nih, ini 90. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafalin banget, tapi bisa dijelaskan dengan cara yang tadi. Ini hampir trans. Kalau udah kayak gitu di Sikartus sudah bilang, memang kalau agak-agak hampir 180 itu akan besar dia. Dan lebih besar daripada yang 90. Kalau lihat dia kan yang 180 lebih tinggi. Gitu. Jadi wajar kalau dia sampai 20. Nah, tetapi F2 ini nembus dia kan yang kemarin kita bahas, bisa sampai berapa ikatan itu? Ini kan ya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dia kebaca 3 ini. Interaksi 1-3-nya ada. Kan ini 1, 2, 3. Kelihatan dan kecil, tapi ada 2 Hz. Kalau dibandingkan sama teman-temannya ya jauh lah, tapi dia ada 2 Hz. Kebaca lah yang gini aja dia kebaca kok 1,8, berarti yang ini juga dia bisa baca. Di F1 enggak karena terlalu jauh. Secara interaksi ketiganya ini bisa ada komunikasi nih dia. Makanya speed 2 lagi kecil, makanya di sini karena ini ada 3H, makanya ke belakang kiri kuantet. Bisa dipahami ya. Mengenai ini Jadi kenapa F1-nya nggak terpengaruh sama yang tidak? karena dia ini ada banyak faktor ya. Mungkin di sini yang paling sering kelihatan interaksi 1-3. Karena kalau di aromatik diajarin nggak di organik interaksi 1-3. Nah itu maksudnya. Ini nggak ada 1-3. 1-3 itu harus ketemu sama ketemu gini loh. Kalau gini nggak ketemu dia. Iya kalau nggak sejajar gini dia nggak bisa dibilang interaksi 1-3. Jadi katakan interaksi 1-3 tuh yang benar-benar ekivalen gitu loh. Meskipun jarak ini sama jarak. Ya, tapi kan secara ruang ini jauh dibandingkan ini. Kalau CH3-nya di penil, Bu? Kalau cahaya 3 di sini, mungkin nggak bisa karena di sini kan kehalang ini, ke sini enggak, ke sini enggak. Jadi nggak akan muncul yang kecil 2 itu kalau dia ada di sini. Nah ini kan jadi bisa menjelaskan fenomena juga ya. Terus saya nggak akan keluar sih. Kalau mau enggak. Ini ngomongin F ya, 19F. Nggak kena ini, kena halang. Kalau mentalnya khas berarti Metilnya H. Ya tambah 1 lagi aja doublet mungkin. Kamu dapatnya sini doublet. Dengan koplingnya ya 2 Hz. Jangan H sih, ini kan C ya, masih ada C lagi. oh iya maksudnya kalau
Ya tapi bisa aja sih, mungkin aja 4 ikatan ya, 1, 2, 3, 4 ikatan, 1, 2, 3, 4 kalau ini HM ya udah update lagi. Cuma saya nggak tahu ya ini lampu pemalakan atau bukan. Nggak pakai Newman karena Newman itu konteksnya kalau dia cecek, kalau ini kan cecek sih 3 cek. Ini update paling kemungkinan update, tapi koplingnya saya nggak tahu. Mungkin kecil karena jarak ini kan jarak itu. Gimana? Oke. Sekarang saya mau bahas ini. Ada 2 struktur, yang satu F-nya ke bawah, yang satu F-nya ke atas. Nah, ada spektrumnya. Jadi dia mau tanya ini tuh begini atau ini atau kebalikannya. Jadi intinya dia minta dijodohin. Tadi kita udah bahas tuh yang F harusnya ada kebayang sedikit karena bisa diterapkan untuk menjawab soal ini. Ini ada publikasinya nih. Berarti dia menggunakan cara ini untuk menjelaskan di papernya dia. Transformasi ya, dia dapat senyawa, ini kan senyawa jadi dia mau masukin F-nya masuk, cuman dia mau buktikan mungkin produknya 2, dia pisahin A sama B ya, terus dia NMR masing-masing, cuman namanya juga soal ujian ya. Jadi ditanya, kalau di paper dijelasin yang mana. Dipikirkan sejenak. Ini 50-50, jadi harus dijawab.
gambar yang sudah jelas ini jelas loh yang ini langsung ketahuan jawabannya. Yang A itu 1 apa 2? Dua. 2 yang A 2. Andre bilang A 2. Ayo Rian. Dua. B nya 2. Gimana sih? Gimana sih? Tar. Andre ini 2. Kalau Rian ini 2. Gimana Nana? B2. B2. Uma putih kuadrat. Ini proton ya, spektrum proton ya, bukan F. Ya. Karena Tate lama bener. B2. Ayolah cepat, udah ngantuk nih saya. Lamaan. Berapa? B2. Cuma 2. Anda mau ganti? Ini kenapa kalian ikut-ikutan doang apa bagaimana? Jadi ragu. Mungkin Rian ceritain kenapa mau pilihnya 2 untuk spektrum B. Gini maksudnya. Ya. B itu 2. Benar ya? Feeling atau apa? Bisa dijelaskan? Lihat dari tubuh. Apa? Coba baju-baju lah. Kan siapa tahu nanti jadi dosen. Ya. Bukan dosen S2 itu kan bisa. Gimana? Yang 6E kenapa? 6E itu enggak, kalau yang atas saya lihatnya atas dulu ya. Beda yang atas. Yang 6A. 6A itu kayak apa namanya? Jauh dari proton yang lain. Jauh dari proton yang lain. Ngomongin apa itu di share gini? Ngomongin apa? Kalau intensitas makanya dia Intensitas eh, besar. Jauh dari yang lain. Maksudnya besar itu kopinya. Ya, Terus kenapa besar? yang 6 itu ini nggak cukup geseran kilonya paling apa? Paling bisa lebih nggak sih? Karena ada F. Karena ada F. Yang B juga ada F. Kalau F mah B. Oh bukan maksudnya H yang apa? Yang 6A. geserannya 6 itu Heeh. itu 6 ya Bu? Karena ada F. Oh yang dibahas ininya. Oh enggak, kamu bahas ini ya. Kalau saya mau ngeliat ini. Jadi bentar, yang ini saya malah nggak mikir. Jadi ini apa? Emang mau mikir ini apa? Ada H2 yang disebut sama Ya. H2 yang ada H2 Yang 5 atau yang 2? aku mikir yang B2 itu kenapa dia bisa lagi Makanya 7 berarti F. Oke, clue-nya adalah yang jadi itu 6A yang dimaksud ini nah yang baru 6E itu sebetulnya ya ini. Ya. kayak gitu Nah, yang 6 itu yang kalau 6 itu ini ngomongin 6 geseran 6 Pak 6 ini. geseran 6. Iya. Geseran 6 itu H-nya yang 7 yang geminal 7. Kriminal 7. Tapi integrasi 1. Ini kan kalau di total 1 kan Ya. untuk ini. ya Kalau ini adalah 7, ini harusnya integrasi 2 dong. 7-nya 7S yang 7A.
D 4 kali. D-nya 4 kali. Ya. Oh. Doublet pertama itu yang paling besar itu antara segerombolan dia dengan segerombolan dia. Ini karena Doublet yang besarnya apa? yang tengah-tengahnya 5,5 sama 4, sekian itu. Ini Oh, terus dia kan ngedoublet lagi. dari punya siapa ini? Itu dari F. F. Terus dia doublet lagi di sekelompok itu kan ada doublet. Kelompok kecil itu sama si H. Doublet yang kedua apa? Tadi itu doublet yang kedua itu ke H yang aksial 7 7 apa? 7A 7A. Terus yang aksial. Terus yang ekuatorial. yang ketiga sama keempat mungkin agak susah ya, kan sini kita punya 2 ekuatorial. Tapi mungkin di atas. Mungkin di atas. Kalau yang bawah gimana? Kalau yang bawah H6E itu Nah ini bentuk apa ini? dari triplet. Double triplet. Terus Dia double-nya sama F-nya. ya, terus Tripletnya karena dia melihat sudutnya ke 7E sama 7A itu kurang lebih sama, dia mencari. tuh. Jadi kalau dimiumankan si 6E itu melihat 7A dengan 7E itu sudutnya sama. Itulah kenapa dia triplet. Kan ini di tengah-tengah. Lihat nih, di tengah-tengah antara yang ke bawah sama yang ke atas. Lurus TPA kan? Kelihatan nggak ini nih, yang di ini. Ini itu dia di sudut dia ke sini sama sudut dia ke sini itu sama. Nih kalau digambar. Nih, ini agak ke bawah ya, oke kita gambarnya ke bawah. Itu yang di 6E. H-nya di belakang. Masih beda warna kalau bingung. Nih 7A. Ini 7E. Sudutnya sama kan? Kurang lebih. Tapi enggak dengan yang atas. Ini sama ini dan ini sudutnya beda kan? Makanya dia kalau ke sini doublet, ke sini doublet, ke sini doublet, dia juga baca juga ke sini doublet. Oh. Ya saya gak tahu kenapa dia nggak keluar sama yang ini ya, tetapi kalau menjelaskan tripletnya udah sangat mudah, pasti yang bawah, terlepas dia yang ini kebaca atau enggak. Ini pasti kelihatannya jadi triplet bagi si HE karena dia melihat ini sama ini tuh ekivalen. Beda dengan si H6A melihat 7 ke 7E sama 7A tidak ekivalen, yang satu aksial kok hampir trans. Yang ini hampir cis. Bukan hampir cis ya, hampir cis saya ini kan aksial ekuatorial. Ini aksial. Aksial lebih besar belinya 17. Itu udah belajar kan ya, aksial ekuatorial udah rasanya. Ekuatorial paling kecil. Makanya dia keluarnya doublet dengan F1, doublet dengan 7A1, doublet dengan 7E, doublet lagi sama 4 yang D. Double doubletnya ada 2, double doubletnya ada 2 dan dia ada 2 set. Doublet lagi. Integrasinya 0,5 menandakan bahwa ini adalah 1 set. Bukan sebagai ini 1H, double doublet, bukan ini 1H double doublet, tapi dalam 1 set. Saya bahkan nggak tahu ini siapa. Saya update ingat. Nah yang 6E tadi balik lagi, dia sudut yang dia lihat, sudut yang ke 7E sama 7A itu yang mirip. Jadi dia lihatnya sebagai triplet. Dia doubletnya hanya gara-gara sama F aja. Itu.
tinggal sebulan lagi. Kita akan masuk ke nama dua dimensi. Yang pertama adalah ngomongin HSVC, HMQC, HMBC. Nah, HSVC ini adalah single quantum coherence dan ini multiple quantum coherence. Sama aja HSVC, HMQC cara bacanya, cuma penampilannya itu beda. Yang satu lagi adalah HMBC. HMBC itu korelasi 2-3 ikatan, sementara HSVC ada korelasi 1 ikatan. Ibaratnya kalau kita punya proton sama karbon, kalau dengan HSVC kita langsung tahu identitasnya. H itu temanan sama C yang mana. Kalau kemarin misalnya ada 3 aromatik, ada 3 double doublet, doublet ortho, doublet meta, ABX. Nah, gimana kita tahu doublet yang ortho punya aromatik yang sini sama doublet ortho aromatik yang sono? Nah, itu pakai HSVC. Untuk HMBC itu lebih kepada mengkonfirmasi struktur. Misalnya kita punya beberapa kemungkinan probabilitas struktur dan kita mau eliminasi, cek, karena kalau dari proton karbon sulit, mirip misalnya posisinya ini Cl bisa masuk di 8, bisa masuk di 6, yang mana yang benar gitu, padahal sama-sama menyisakan satu singlet. Misalnya kita punya senyawa kayak begini, terus di sini ada OH, di sini ada OH, mau masukin Cl masuk ke sini atau masuk ke sini, masuk ke atas di sininya H, atau dia masuk ke bawah di sininya yang H, kan itu susah. Di proton kan sama-sama singlet, walaupun kita bisa lihat ya mungkin geserannya beda, tapi kalau dia masuk ke sini kiri ada O juga, mau di sini H juga, di sini ada O, di sini juga ada O, susah geserannya. Disitulah peran HMBC dipakai. Kita bisa gunakan HMBC untuk identifikasi, mengeliminasi mana yang probabilitas lebih mungkin dan mana yang tidak mungkin. Nah, contohnya senyawa ini HSVC, ini HSVC, karena kalau HMQC itu semuanya warnanya merah. Kalau HSQC itu ada yang warnanya beda. Kalau di sini biru. Dia mirip sama DEP. Kalau DEP itu kan CH2 dikebawahkan, CH3 ke atas. Itu yang latihan kita yang sering itu. Nah, kalau ini dia ngebedainnya pakai warna. Kalau yang warnanya merah itu kalau nggak CH ya CH3. Tapi kalau biru itu udah pasti CH2. Nah, yang beruntung saya lupa, kayaknya warnanya mirip-mirip tapi bukan merah biru ya, meskipun dia merah biru. Mungkin dia hijau sama oranye atau apa gitu. Jelas warnanya beda. Nah, di sini sumbu X-nya itu adalah proton, sumbu Y-nya adalah karbon. Jadi kalau misalnya di sini ada 4 ini kan kita tahu CH3 sebelahnya CH2, berarti kan dia triplet dong. Karena CH2 kan ini kan dia triplet. Secara lihat proton gitu data itu adalah metil. Tambah lagi kalau ada integrasinya 3 kalau di proton yang biasa. Tapi sama karbon yang mana? Ini kan kita punya banyak karbon. Apakah yang ini jelas bukan karena alam ini sp2. Paling 3 ini kemungkinan. Meskipun kita tahu ini yang paling ujung, tapi kan kita harus bisa menjelaskan dan juga membuktikan. Kalau menjelaskan doang mungkin level kesahihannya kurang dibandingkan membuktikan. Dan harus dibuktikan. Di sini ada kontur. Yang kalau kita tarik garis itu kita akan dapati bahwa ini adalah punya si karbon yang geseran kimianya sekitar 10. Masih mending ini mah metilnya 1. Kalau metilnya ada 5 ada 6 kayak terpen, metilnya ada 5 ke 6. Nanti ada metil numpuk nih, yang mana sama siapa pasangannya. Jadi protonnya ini pasangannya adalah yang metil lain. Dari situ kita bisa bikin kayak semacam tabel. Kalau proton yang tadi itu geseran kimianya berapa, integrasinya berapa, multiplisitasnya dan tetapan koplingnya ini harus udah bisa ya. Itu pasangan sama karbon yang mana. Lakukan yang sama dengan data-data yang lain. Misalnya di sini kita punya CH2. Ini ada proton. Kita tahu ini 1H, tapi ini juga ada ini 1H, di sini ada 1H. Ini 1H semua ini, Mas.
Ini CH, ini satu hidrogen, satu hidrogen, satu hidrogen, satu hidrogen, satu hidrogen. Cuman kan dari struktur kita tahu ada 2 CH2 kan. Pasangannya siapa? Ini sama ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini sama ini. Kan susah meskipun kita bisa hitung dengan tetapan kopling, karena kan kalau namanya pasangan pasti angka koplingnya akan sama. Dan dengan HSQC kita dapati ya berdua ini ada korelasi dengan karbon yang sama. Berarti karbon ini itu punya hidrogen 2 ini, bukan yang lain. Sedangkan proton yang biru ini itu punya yang bawah. Jadi kan udah nggak ketukar lagi, karbon ini punyanya yang ini, karbon ini punya yang ini, dan bukan kebalikannya, atau bukan ini sama ini atau ini sama ini. Bayangkan ya. Nah, besok saya kasih latihan 2 dimensi ya. Susah online tuh, kalian juga. Saya jadi monolog lagi. Jawab gitu. Saya lupa, yang online itu tidak sih, bukan ini ya, ini mau offline ya, bisa. Otak saya pengen diliburin aja. Dia lagi suka tidurnya. Oke lah, bisa masih bisa. Jadi yang online itu tidak, sorry, jam 7 saya online tidak. Kebayangnya kalian online lagi. Pakai online dulu. Nah ini kan 2 ya. Satu lagi kan ada yang muncul nih. Ternyata itu punyanya CH yang ini. Padahal kan secara kisaran kimia kita kan mikirnya ini shielding ya. Jadi kan kebayang kita mungkin yang ini. Padahal ternyata enggak gitu. CH punya siapa? Punya ini. Dia punya ion CH2. Tinggal masalahnya nih CH2 yang mana, yang ini atau yang ini. Nah dari mana kita lihat ini punyanya si ini atau punyanya si ini? Itu dari 2 dimensi HMBC. Karena HMBC itu 2-3 ikatan. Salah satu caranya ambil dari proton yang posisi aromatik. 1, 2, 3. H ini mungkin ada korelasi dengan karbon ini. Kan karbon ini kalau HMBC itu kan bentuknya adalah ini proton, ini karbon. Ini karbon, ini proton. Ini proton, ini karbon. Ya. Jadi kalau misalnya ada proton gitu, ini karbon. Hidrogen yang posisi aromatik, katakan hidrogen yang ini aromatik, itu harus ada korelasi sama karbon yang ini. 1, 2, 3. Kalau ini 1, nah ini 1 aksen. Entah berapa kegeseran kimianya, pokoknya ini karbonnya si yang punya ini. Karena ini protonnya proton aromatik. Ada kontur, berarti H ini korelasi sama karbon ini. Cuma kan dia ngasih tahu yang kalau dari proton dia ngasih tahu, tetapi identitas karbon ini kan ketahuan. Apakah karbon yang dimaksud adalah yang ini atau yang ini? Bayang nggak? Itu nanti di HSQC. Ulang lagi. Ini kan ada CH2, ada 2 CH2. Yang satu itu punyanya yang 25 ppm. Yang satu protonnya punyanya 35 ppm. Yang mau ditanyakan adalah apakah 25 ppm itu yang posisi 3 aksen atau posisi 1 aksen. Itu tidak bisa dijawab dengan HSQC. Yang bisa menjawab adalah HMBC. Taunya dari mana? Cari si proton aromatik. Nah, proton aromatik HMBC itu 2-3 ikatan korelasinya. Yang bisa nyampe 2-3 ikatan, kalau 2 ikatan nggak mungkin. Di sini 1/6 tidak punya hidrogen, nggak bisa di HMBC. Yang punya hidrogen adalah posisi nomor 5. Kalau kesini kejauhan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 kejauhan 4 ikatan. Walaupun bisa aja, tapi ini yang paling dekat. Nah, si H ini punya aromatik. Tahu siapa dia itu dari HSQC. H ini itu
korelasi sama karbon siapa. Ya, itu dari HSUC bisa tahu. Cari aja dulu di aromatik si H ini tuh. Nah kemudian 1, 2, 3 dia pasti ada korelasi sama karbon ini. Nah karbon ini yang dilihat apakah 35 apakah 25. Kalau dia keluar sama konturnya sama yang 35, berarti sini yang 35. Berarti hanya adalah yang berdua ini. Itu maksudnya. Kalau HM di situ milih ketoksi atau dia keluar Enggak. semua? Kalau HMIC keluar semua. Contohnya di sini enggak. Di sini tuh saya enggak ada HMIC si senyawa ini. Ini ada senyawa contoh yang mau kita kasih, tapi nanti keluar semua dia. Contohnya kayak ini. Nah ini keluar semua. Kan 2 sampai 3 ikatan, 2 ikatan keluar, 3 ikatan keluar. Ini keluar semua. Si yang tadi aja yang kalau saya gambar si H ini tuh nggak cuma keluar sama 1, dia keluar juga sama 4, sama 3, sama 6, sama 1. Dia keluar tuh H ini korelasi sama karbon ini, karbon ini, karbon ini, dan ini. Tetapi hanya 1 yang alifatik, kan sisanya aromatik semua. Kan kita tahu aromatik 90 ke atas. Cari aja mana yang korelasi sama alifatik, korelasi 90 ke bawah. Berarti itu pasti punya 1 tuh. Kalau kesini kejauhan, kesini apa lagi? Berarti ngecek HM di situ harus tahu dulu H yang nah itu tuh di mana gitu. HBC tanpa ada perkiraan strukturnya apa adalah tidak berguna. HBC itu harus tahu strukturnya. Tuh, jadi di sini demikian halnya juga dengan aromatik. Aromatik kan kita punya ada 4H di sini, kan? Ini kan ada 4. Jangan lihat yang paling ini mah kloroform. Ini sel 3. Ini kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Padahal di sini ada 4 karbon juga. Berarti kan kita harus tahu jodohnya siapa sama siapa kan. Nah ternyata yang sini jodohnya sama yang kiri. Lalu yang paling kanan ini jodohnya entahlah ya, agak ke bawah, yang ketiga lah pokoknya. Karena kan dari tingginya ini agak ketiga paling rendah dari atas kan. Dan yang satu ini justru yang ini. Salah ini. Nah ini. Nah gitu. Jadi sekarang udah tahu identitasnya, nggak nebak-nebak. Saya udah bisa nanya ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Bukan cuma nanya strukturnya apa, bukan, tapi udah detail. Siapa yang ini, siapa yang ini, kan beda. Sama-sama CH, yang orto, tapi kan karbonnya punya masing-masing. Sekarang kita coba lihat, nah ini cara jelasnya. Cuman tadi harusnya saya pakai ini, ini lebih jelas gitu ya. Ini sama ini sama ini, ini sama ini. Contohnya spektrum ini, bahas protonnya dulu. Jadi di setiap slide itu harus kelihatan di sini. Di sini ada proton, berapa megahertz yang kalian pakai dan pelarut yang dipakai apa. Dan jangan lupa kode sampel, itu syarat mutlak harus ada. Kemarin saya ngecek slide-nya Isti yang mau seminar di Bali. Hari ini dia seminar di Bali, sekarang gak ada tuh berapa megahertz. Berapa megahertz lagi lupa kan. Ini standar kalau kita presentasi ya. Kemudian jelaskan lagi ini udah pernah saya tunjukin juga proton karbonnya ya. Ini sudah dalam konteks saya sudah tahu strukturnya ya. Ini metoksi udah tahu, ini adalah bagian kuartet sama triplet, pasti CH3 sama CH2 deketan, dan ini adalah bagian aromatik. Lihat aja koplingnya, karena kopling yang 116 ini pasti pasangannya 16 adalah alkena trans, sedangkan yang ini dengan integrasi 2 dan 8,6 pasti yang bentuknya para substitusi. Sudah tahu ya. Sini ada satu metoksi dengan 3H singlet, kemudian ada kuartet dengan triplet sebelahan ya. Dan di karbon sudah tahu ini ada alifatik, sini ada aromatik. Cuman kan detailnya belum sejelas itu. Nah, sampai struktur sih kita sudah bisa simpulkan kemungkinan bentuknya kayak begini. Tadi sini ada ester kan 167. Sampai sini udah tahu bisa 167. Tetapi kalau ditanya ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa, itu harus masuk ke 2 dimensi. Sekarang kita lihat HSQC-nya. HSQC itu
ada yang warnanya kontur merah biru ya. Kalau HFBC itu sama aja, tetapi warnanya merah-merah. Nggak ada ininya. Lo berarti nggak bisa dong, susah yang buktiinnya. Ya nggak juga. Kalau dia ada dua kontur merah yang barengan dengan karbon yang sama, ya pasti CH2 lah. Gitu. Atau kalau ini cuma satu konturnya, ya tapi kan integrasinya dua. Jadi itu CH2. Gitu loh. Kalaupun memang kalian pakai HFBC, sorry, multiple quantum. Ini single quantum. Di sini ada kontur biru sama merah ada kemungkinan CH3. Kalau CH jelas di sini nggak mungkin CH3 karena ini adalah sp2, sedangkan yang ini adalah sp3. Pasti CH3 yang ini dong. Ya. Ini adalah CH2, sorry CH3, CH yang ini CH2, yang ini CH3. Gara-gara integrasinya 3 kan kita udah baca metoksi protonnya, makanya baca protonnya harus yang benar. Karena yang ini adalah yang ini kan 3,8 kan 3,8 nih 3,8 dari situ karbon proton. Nah 4,24 kuartet ini CH2 korelasi sama yang 60,4, sedangkan CH3 korelasi dengan yang 55,5. Proton ini punya karbonnya ini, proton ini punya karbonnya ini, yang ini punya karbonnya ini. Dengan demikian lakukan yang sama, dan memang presentasinya kayak begini sih, jadinya digaris-garis gitu. Tapi kalian kalau terlalu ini jangan digaris semua, mungkin bisa show terus hilang lagi, muncul lagi. Jadi kayak munculin yang ini, habis ya. Munculin yang itu terus hilangin lagi, kemudian ya dan seterusnya. Saya harus menghemat baterai di dasnya 53% ya. Hari itu kuliahnya 3 pakai ampere sekuat-kuatnya 4-5 jam. Oke, jadi kalau ini bisa munculin 2 atau 3, nanti slide berikutnya hilang, terus kalian bisa munculin yang ini sama yang ini gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi udah ketahuan identitasnya, temannya sama yang mana. Yang ini temannya sama ini, kan deketan ini. Susah kan, ini juga sebelahan. Nah dengan demikian kita bisa bikin tabel HSBC. Ini yang sering kalian di paper-paper itu dia pakai HSBC itu. Kayak jurnal-jurnal kan yang suka bandingin ya proton karbon sebelah-sebelahan tuh. Nah itulah dia pakai cara kayak gini, pakai HSBC. Jadi kita bisa tahu identitasnya, proton mana itu karbon yang mana. Biasanya di sini ada nomor karbon sih 1, 2, 3, 4 biar mempermudah. Kita masuk ke HMBC. Nah HMBC itu 2-3 korelasi, 1, 2, ini 1, ini 2, atau yang ketiga 1, 2, 3. Makanya banyak banget korelasinya. Apa dibaca semua jawabannya? Enggak. Yang kalian butuhin aja. Yang kalian butuhin aja. Misalnya di sini saya mau membuktikan bahwa CH2 CH3-nya ini adalah dia nempel sama ester. Ya kita lihat 4,24 ini kan dari HSBC udah tahu dia itu adalah yang CH2. Kan dia korelasi antara 4,24 sama karbon 60,4 di HSBC. Nah 4,24 si protonnya, lihat korelasinya sama siapa? Ada 2 dia korelasi, satu di atas, satu di bawah. Yang di atas dia sama 14,5, yang di bawah dia sama 167,5. 167 punya siapa? Itu punya ester. Itu udah tahu tuh punya ester. Makanya 2 dimensi itu kalau protonnya kalian nggak kuat, kalian bingung. Itu kenapa kita lama bahas proton sama karbon. Nah 14,5 kita tahu dari HSBC itu punya metil. HSBC udah tahu kan, udah bikin tabel ini. Kan ini pun punya si metil 3H. Gambar panahnya untuk HSBC panahnya itu panah bolak-balik. Panah bolak-balik. Kalau untuk kosi itu ikatannya ditebelin. Dia bukan panah dia. Jadi kalau dia mau ngomongin kosi, saya belum masuk kosi tapi 2 dimensi lagi ada yang lain, itu dia pakai ikatan yang ditebelin. Kalau noisy itu umumnya putus-putus, panas satu arah tapi putus-putus. Jadi ada bahasanya juga.
Kalau HMBC dia panah bolak-balik. Ini saya warnanya ya karena hijau karena saya mau ngomongin yang ini. Sedangkan yang oranye karena saya mau ngomongin itu mempermudah pas presentasi. Kalau warnanya sama semua kita mikir dulu. Padahal di depan kita udah stres kan. Apalagi seminarnya bahasa Inggris, wah, udah kebalius kan. Jadi pakai warna untuk mempermudah kalian membahas yang mana. Kayak gini kan saya nggak pakai mikir. Kalau udah tahu warna hijau itu pasti punya ini dan warna oranye punya ini. Nah 132 sendiri dia ada satu korelasi nih di sini sama 60,4 di 1,32 1 2 ada dua korelasi sama karbon si H ini. Kalau kalian lihat ini kok ada yang kembar-kembar, ini adalah satelit HSQC. Maksudnya apa? Kalau ini ditarik, sebetulnya ini adalah proton dan karbonnya dia 1,32, karbonnya 14. Ini tuh HSQC sebenarnya. Yang keluarnya dalam bentuk satelit, cirinya adalah jarak ke kiri sama jarak ke kanan sama, tapi di atas kosong nggak ada apa-apa. Ini kan sama juga nih, satelit 3,83 kalau ditarik itu udah karbonnya teh 55,5 itu teh. Jarak antara ke kiri sama ke kanannya sama, tapi di atas nggak ada apa-apa. Itu HMBC, dia kadang suka ngeluarin yang satu ikatan, tapi ngeluarinnya dalam bentuk distorsi kayak begini. Di sini juga sama nih, emang nggak kelihatan yang tadi. Sebenarnya ada ini, ya dia mau ngomong 4,24 itu ya karbonnya 60,4. Jadi sebetulnya dengan HMBC kita tuh bisa langsung baca HSQC sekalian, dan ini mempermudah ketika penentuan struktur nggak bolak-balik ke HSQC lagi karena kita udah lihat satelitnya. Oh ini punya si ini, oh iya ya. Yang masalah kalau di sini ada puncak lagi. Itu yang bikin kita kadang jadi kecelai gitu ya, jebakan Batman. Wah, jangan-jangan itu korelasi sama yang di atas. Padahal itu satelit. ya itu ya cek lagi aja deh HSQC. Oh ya ini salah nih. Sebetulnya ini bukan punya dia. Itu satelit yang muncul. Kebetulan aja di atas ada puncak lagi yang lain. Kayak gitu bakalan ada dua spot nggak nanti bisa dilihat? Maksudnya dua spot. Kalau kayak yang ibu bilang tadi kan ini ada satelit tuh. Ya. Kebetulan di atasnya ada beneran ada puncaknya gitu. Harusnya kan ada spotnya untuk yang puncak yang beneran. Tapi bakalan itu nggak overlap dia nggak sama Ini gitu. satelitnya aja. Kalau dia ada korelasi sama ini mah, ya dia pasti berpola. Ya itu pinter-pinternya kan, makanya kan kalian udah tahu bayangannya akan strukturnya gimana. Kalau tidak cocok lah, ini kok sama ini. Dia dari rumah jauh kok satelit ini. Tapi kalau mempresentasikan data di sini satelitnya tetap dilihat atau dihapus? Enggak dia ngomongin. Oh. Tapi boleh tanya dibilangin itu. Jangan, nggak boleh kita manipulasi spektrum. Tunjukkan apa adanya. Tuh. Berarti bolehnya cuma dipotong aja. Maksudnya per Ya kayak gini kan saya potong-potong. Tapi kalau ada daerah situ ada satu yang muncul ya jangan dihapus. Biarin aja. Kayak ini kan tetap masih ada tuh. Nggak saya hapus kan. Nggak saya jadi potong, saya hilangin terus gini. Nah dengan cara yang sama ini komplitnya sebenarnya kayak begini. Jadi 6,30 ini dia ada dua kontur. Sama siapa? Sama 167. Sama aromatik yang hijau, sama yang 7,63. 7,63 ini salah 127. 127. 1, 2, 3 ada kan di sini. Warnanya biru di sini. Kalau yang hijau ini ada 7,63 ya ini bareng juga sama 167. Sebenarnya yang kalau kelihatan sih 167 itu dikorelasikan oleh dua, baik sih 6,3 maupun 7,63. Yang satu 2 ikatan, yang satu 3 ikatan, sama-sama ke ester buat membuktikan bahwa sebelahnya si karbonil ini ada 2 alkena dan bukan aromatik. Masalah 6,3 ini karbonnya siapa? Itu dari HSQC. Itu aja. Sama ini juga kan kita punya 2 proton nih, yang 6,89 sama 7,47. Pertanyaannya itu yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Itu kan 7,47 ini apakah yang gengnya ini
apa gen yang bawah? Kan sama-sama doublet, bisa pasang doublet. Nah yang paling gampang menjawabnya adalah siapa yang korelasi sama alkena. Lihat alkena 7,63, dia kan punya korelasi 3 ikatan, 1, 2, 3 sama si karbon ini. Coba lihat 7,63 korelasi sama 129,8 ini, ya kan? Berarti 129,8 kemungkinan yang di sini posisinya. Masalah protonnya siapa? Lihat di high sisi. 129,8 ini protonnya siapa? 7,47. Berarti yang 7,47 lah yang ada di sini. Gitu. Bu, ada kok 7,47 sama 129,8. Iya, dia itu 3 ikatan sama yang di sini. Kebetulan aja simetri. Bukan sama diri dia sendiri, bukan. Dia tuh 3 ikatan, 1, 2, 3 sama yang ini. Tapi kan kisaran yang atas sama yang bawah sama. Makanya di sini dia ada juga. Gitu. Karena ini simetri. Dia bukan sama ini, itu high sisi. Maka dari situ kita tahu 6,89 dan sisanya yang ini. Bukan kebalikannya, bukan ini yang jadi 6,89, ini 7,7. Kalau mau kayak gitu, dia korelasinya sama si karbonnya ini bukan 129. Korelasi sama berapa? Kan 129 itu kan protonnya 7,47. Protonnya kan 6,89. Itu kan karbonnya 114,4. Berarti kalau mau kebalik, jika ini kebalik gitu ya, si H ini korelasinya sama 114. Berarti 7,63 itu harus ada kontur di sini. Bayangkan, tapi kan nggak ada. Berarti di sini bukan 114, bukan si 6,89, tetapi 6,89 posisinya meta dengan si alkena. Paham? Ini tidak perlu ada yang gimana banget kan, habis itu nggak ada dihafal, kan cuma kejelian kan yang lihat spot. Ini punya siapa? Ini sama siapa? Lalu ini tuh siapa? Nah makanya kalau masuk ke HBC nggak kuat proton karbon high fusi, habis dan nggak bisa dipakai. Mau ngomong apa? Karena kalau mau dilihat secara ini datanya banyak. Ibaratnya kalau dikasih internet terus disuruh nyari macam-macam, kan banyak data, apa yang mau saya pakai? Kan? Betul. Untuk baca HBC harus baca HBC, dan untuk itu kalian harus punya modal tabel ini. Kalau buat saya kalau ini untuk presentasi, tapi kalau buat saya lebih suka tipe yang ditulis di sini. Jadi kayak berapa, misalnya tadi kan 7,83 misalnya, saya nggak lupa lagi. Ini berapa, misalnya 60, ini misalnya 50 dan sebagainya. Saya suka tulis di strukturnya. Kenapa? Karena kalau ditabelin nomor 1, nomor 2 bingung, kayak nomor 1 yang mana? Lama aja prosesnya, saya nggak suka kelamaan. Tapi kalau presentasi pakainya tabel. Kalau ke saya mahasiswa dan mau cek Bu, mau dilihat kok betul nggak saya struktur ini, kayak Davina kemarin. Bu, saya dapat strukturnya kayak gini, betul nggak? Dia bikin tabel. Mana Davina strukturnya, ada kasih strukturnya. Karbon ini berapa nih? Kata Bu, itu berapa? Dari dulu. Lah sahabat, pulang-pulang gambar lagi strukturnya satu halaman, terus kamu tulis dekat protonnya, dekat atomnya, baru saya cek lagi. Kalau gini ngabisin waktu saya lama. Ini Bu, dan dia balik lagi sudah digambar dalam bentuk yang sudah detail, dia sudah tunjukkan ke saya itu bentuknya kayak gini. Jadi saya tinggal ngecek. Oke, ini 67 ester masuk akal. Alkena SP2 betul. Kalau dia tulis ini 70 udah ngawur kan? Apaan sih kamu, masa alkena 70 lah balik lagi. Jadi saya nggak perlu lihat yang lain, yang satu aja udah salah. Ngapain lihat lagi yang lain? Waktunya terbuang. 161, ini juga saya salah nih. Masa taruh metil 160 kan harusnya ada oksigen. Ini metoksin ya harusnya. Ini saya salah. Ini OCH3 harusnya. Ini nggak masuk akal. Masa 161 kan 140 sampai 160 yang dia ada oksigen. Ini salah nih. Kan tadi ada metoksin sama kan? Cuma saya salah. Nah ini bisa ngecek kayak gini. Terus saya nanya lagi.
oke kamu bilang ini 7,47, betul nggak ini yakin ini nggak balik? Ada nggak korelasi sama ini? 7,47 sama karbon 144 ada nggak? Cek 7,47 ke 144 ada kan ini? Iya betul Bu, ini betul posisi di sini. Karena kalau 6,89 yang ada di sini dia yang korelasi sama 144, bukan si 7,47. Terus saya cek lagi, misalnya oke kalau memang kayak gitu 7,63 ada nggak sama 7,63 itu kebalik nggak sama 6,90? Ngeceknya gimana? Satu apa? Kalau korelasi ke 167 ini juga ada. Gimana mungkin ini nggak kebalik? 129. Karena kalau 630 ke 129 kejauhan. Lihatnya 7,63 ada nggak ke karbon 129? 7,3 ke 129 ada kan? Nah gitu. Tapi kalau lihat cara yang tadi dua-duanya ada, 123 ke sini ada, ke sini juga ada kalau nggak ester mah. Kecuali mau membuktikan ininya kebalik. Ini langsung ester. Oh, di sini alkena. Baru kita mungkin lihat aromatik bisa nggak langsung ke 167. Jadi sebetulnya nggak semuanya dibaca. Ini kan bisa aja. Saya pikirnya ini adanya di sini. Dan di sini adalah CH3. Kan bener. Ya kan? Nah, kayak gitu. Lihat ada nggak korelasi? Maksudnya ada tadi ya? Saya nggak tahu. Coba lihat 167 ke 44. Ada kan? Nih. Kadang nembus kadang enggak, ini butuh nembus. Kalau saya dia keselang sama oksigen. Ada kan? 167. Oh ya, berarti etil yang di kanan, bukan metoksi. Karena ada satu lagi kemungkinan metoksi yang di sini. Kalau pakai soal latihan yang kemarin yang soal MIT yang ada C berapa itu kan, kalian jawab yang ini yang OCH3 karena saya nggak kasih 2 dimensi, ya benar strukturnya. Karena nggak dikasih 2 dimensi. Temennya jawab etil di sini, metoksi di sini atau kebalikannya jadi benar. Kalau hanya data dari proton, karbon dan dep aja. Bahkan HSQC aja itu sudah benar. Tapi kalau udah ada HMBC, kita sudah bisa menjelaskan mengapa ini yang di kanan dan mengapa ini yang di kiri. Jadi sebenarnya harusnya mah udah punya data ini dulu. Harus tahu strukturnya dulu. Validasi. Tuh. Nanti kalau di penentuan struktur aslinya tuh sebelum KMBC, saya bahkan pernah menyaring dari 20 sampai 30 struktur ke HMBC. Apalagi di bahan alam, itu ada banyak kemungkinan. Dia bisa ke sini. Karena biosintesis diogenes ini itu mungkin terjadi. Ya sintesis juga bisa ya, jadi ini kemungkinan memang cuma 2, enak. Jadi eliminasinya tinggal lihat di itu. Tapi kalau udah bahan alam itu berapa step itu HMBC-nya tuh bisa berslide-slide untuk membuktikan bahwa struktur finalnya itu. Apalagi kalau senyawa baru. Senyawa baru kita harus lebih kritis gitu. Mengapa dia di situ? Belum lagi ada yang lain, ini baru HSCC HMBC. Kita tuh ada MOSI, ada NOISI, ada Gerisol, ada Headcore, ya sekilas aja. Nah, saya tuh baru ngomongin 2 aja, HSBC, HMBC. Padahal di sini kita punya banyak. Tapi nggak ngomongnya. Oh, ada. Kalau toksi sih, saya lebih banyak toksi 1D ya, saya ceritain ya. Tapi ada juga toksi 2D. Tapi nanti toksi 2D yang 1D kan udah kemarin ya. Wah. Ada noisy, ada quit. Nah, ini kan HMBC atau headcore ya, mirip setipe sama headcore. Dulu headcore, kita sekarang ada positif. Tapi yang paling sering dibahas itu adalah pertama HSBC dulu, yang kedua HMBC. Jika
menambah lagi, itu yang disarankan adalah noisy dan cozy yang perlu kalian ketahui. Noisy, cozy, HSQC, HMPC itu basic. Yang lainnya itu sudah middle lah. Nggak semua orang tahu, tapi saya sarankan kalian tahu. Karena bumbu di sini nggak ada lagi yang bisa ngajarin. Tempat lain mungkin kayaknya nggak akan. Oke, kalau cozy saya lanjut yang ketiga. Ya. Cozy itu beda sama HSQC, HMPC di mana sumbu X-nya adalah proton dan Y-nya adalah karbon. Kalau untuk cozy otak dengelek ya. Cozy itu proton sama proton. Proton sama proton. Jadi misalnya di sini saya punya H, C. Nah, dia emang proton sama proton pakai ikatan tapi ya. Karena kalau yang nggak ikatan namanya noisy. Kalau cozy itu ada H terikat karbon, tetangganya ada karbon lagi, yang dia tuh mengikat H. Itu cozy. Nah, karena dia adalah proton ketemu proton, maka diagonalnya itu dia juga. Misalnya di proton itu ada puncak E, di Y itu ada puncak E juga. Kan proton ketemu proton, barangnya di D juga. Nah, kalau ditarik itu ya dia lagi. Makanya ini jangan dibaca. Wong itu dia juga kok. Ngerti nggak maksudnya? Ini D. Saya tarik ke sini kan itu D juga. Jadi kalau mau baca cozy, triknya kamu baca setengah atas atau setengah bawah. Jadi bukan dibaca dua-duanya. Nah, di sini dia ngomongin A B C D E F ya. Di sini dia ngomong ini ada E, ada korelasi nih sama puncak yang F. Kalau dari mana F? Tinggal tulis aja. Di sini dari kiri dia tulis A B C D, terus kamu putar halamannya A B C D kan barang gitu juga. Jadi di sini ditulis aja di atasnya, di atas puncaknya. Ini urutannya gini. Kan karena dari shielding ke deshielding. Karena dia shieldingnya itu F. Kan ini juga shieldingnya dia F dulu. Ini kan shieldingnya dia F dulu ke deshielding. Tulis di atasnya biar kalian bingung. Oh, E ini dia sebelahan sama F. Berarti ini E, ini F. Sebelahan. Dia tidak sebelahan sama D, C, B, A itu enggak. Karena enggak ada lagi puncak yang lain. Dia cuma punya dua kontur, itu pun satu punya dia sendiri. Yang itu lagi dia sebelah F. Berarti di sini kita dapati E sama F itu sebelah-sebelahan dan terisolasi karena nggak ada lagi, berarti sebelahnya mungkin kuarterner. Nah, kita lihat di sini ada C sama B korelasi sama D, berarti tandanya apa? Si D ini kemungkinan di tengah-tengah. Tengah-tengah siapa? Tengah-tengah si C sama tengah si B. Saya cuma satu sebelah itu. Iya, sebelah beneran sebelahnya doang, kiri kanannya dia aja. Kiri kanan atau atas bawah. Enggak, kiri kanan atas bawah dan jangan pakai atau yang kiri kanan enggak keluar ya. Dan semua yang benar-benar tetangga dia fisikalnya deh, pokoknya itu keluar cozy itu. Ada sumber yang lain. Nah, ini yang lain, ini cozy yang lain misalnya secara struktur keluar ini. Kalau aromatik memang agak beda sih. Mana ini deh. Oke. Ini kan 56 geminal kan? Kemudian CH2 ini CH2, kemudian ini CH3 nya 1, ini CH2 nya 4, ini CH2 nya 3. Kebayang gak? Kan 2 metil, ini 56 doublet. Kenapa saya CH2 nya 4 yang ini? Karena dia shielding. Kalau CH2 yang ini, yang nomor 3 itu sebelah oksigen, jadi dia shielding. Sini ada 1 metil sebelah karbonil, kan cuma dia yang singlet.
Tuh, berarti kan saya bisa tulis di sini ini 56, tuh kan? Ini 4. Sorry. Ini 1. Ini 4. Ini 3. Yang diagonalnya 56 ketemu dia lagi, ngapain dibaca? Jadi diagonal ini garisin aja sama kalian mesti dibaca. Oke, terus 4 korelasi sama 56, agak miring lagi. Oh, ini ada 5 nih. Limanya di situ. Kecil ya. 5, ada CH, sorry. Ini CH nih. Iya, Mak. Ini kecil. Ya, CH ini CH. Itu 8. Itu 5. Itu 6. 6. Oh, 5 saya. Lapar kayaknya. Anak saya masih di Jatinangor nih. Oke, 5 sebelahnya itu kan 6 ya. Jadi ini 6 sebelahnya 5. Tetangga banget kan? Dia nggak keluar lagi sama yang lain-lain. Kalau keluar juga sama dia lagi. Sama 5 lagi. Kemudian 5 ada 4 nih, ada 1 nih, ada 4 nih. Nih ada 4. 5 kan sebelahnya ada. Jadi si 5 ini akan keluar sama 6 sama 4. Sama 6 sama 4 sama 5 dia diri dia sendiri. Kemudian si 4 harusnya sama 5 sama 3. Berarti kalau di sini 4 itu kalau membaca lurus ke bawah sama 3 ada kan? Tuh. Sama 5. 5-nya yang ini nih dia. Nah, 5. Terserah mau baca atas, baca bawah. Kalau tadi barusan saya baca bawah, ini yang dibaca. Kemudian ya udah ya, cuma itu ya. Udah. Habis. Yang 2 nggak ada kan, 2 apa 2 terner. Yang satu nggak ada. H sama H. Kalau mau lihat 1, tapi kan 1 nggak ada korelasi sama siapa, oh dia lagi. Kan nggak ada tetangga siapa, nggak ada porsi kosong. Kalau ada yang gini mah cuman kotor aja. Itu loh Bentuknya kayak gini, Bu. Kalau posisi ya. Kayak zaman dulu. Nah, udah. Kayak zaman dulu. Ya, scannernya. Nah, ini cara baca yang lain, ada yang bacanya kayak gini, dia ke sini ke sini ke sini. Jadi dia mulai dari 6, tarik ke samping, dia ketemu 5. Ke bawah dia ketemu 4, ini 4 kan? Ini kan 4, ini 4. Ini 4. Iya. Ketemu 4, tarik ke samping, dia ke atas itu ketemu 3. Ini ketemu 3 lagi ya. Cuma saya bingung nih cara ini. Saya lebih suka cek pasal 1. Kalau Pak Yana bacanya kayak gini, Pak Yana. Dia kesini kesini kesini. Jadi dia tahu urutannya karena dia mulai dari 6 ke sini. Oh, dia nih ketemu 5, ketemu 4, ketemu 3. Habis benar cara kayak itu dia Pak Yana. Kalau saya satu-satu suka liur sendiri. Serah aja lah kalau kalian supaya sama. Ini kan kayak ini kan CH2 6 ketemu CH-nya 5, ketemu CH-nya 4, ketemu CH-nya 3, ketemu CH-nya 2, ketemu CH-nya 1. Ini nggak jawabannya. Males juga mikirnya. Ya pokoknya gitulah. Kan rata-rata dia udah melihat kok lagi lah. Minimal hari ini sudah sampai kursi. Besok kita mungkin mengisi dan saya akan bahas 2 dimensi yang lain. Harus cepat karena MS-nya belum. Saya pengen beres nih. MS-nya lebih banyak juga. Cukup ya waktunya. Ada yang menanyakan sama sini? 39 saya harus sudah ngecas ini. Kalau nggak tidak tewas saya semua. Kalau tidak anak-anaknya mah udah siang ngantuk. Bentar lah saya ngecas dulu. Ya sampai sini aja. Kalau mau keluar, saya cuma mau ngecas. Karena mau ke gedung. Ada yang menanyakan? Banyak kok hari itu lumayan berat susah. Yang hetero udah sama abang juga tadi. Terus kita udah ke 2 dimensi, HSCC, HSCC sama porsi. Ada yang pernah baca 2 dimensi sebelumnya? Sama sekali? 2 dimensi. Di sini.
Soalnya kalau pembimbing itu yang bayar mahal sih, kan harus bayar mungkin hampir 3 juta karena nggak semua pembimbing perlu